tim penyidik yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabar Eskrim, kita telah melaksanakan gelar perkara terkait 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi yang pertama LP 368A 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP, di mana terkait laporan ini tempatnya di Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 bertempat di Komplek Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Bribtu Martin Gabe atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE, terlapor Brigadir Joshua. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wah, ya, langsung analisa cepat nih narasumber kita di studio, termasuk kita juga berdua ya. Kalau gitu kita perkenalkan dulu dan nanti dibagi juga diskusinya kepada pemirsa di rumah ya. Sudah hadir di samping saya ada Prof. Ibnu Habad, pakar forensik komunikasi. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Ya. Dan juga sudah ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Fadil, Mbak Maria. Ketemu lagi Pak Wahyu ya. Oke, kalau gitu langsung saja tadi boleh dibagi ya. Kalau kita dengar tadi kan sempat disampaikan bahwa laporan yang detail tadi disebutkan. Betul, didetailkan bahwa memang pelaporan soal kasus tindakan pelecehan dihentikan begitu. Kayak saya mau dengar dulu dari Prof. Ibnu. Kalau Anda lihat dari segi komunikasi, artinya bahwa sudah jelas digambarkan tidak ada pelecehan yang terjadi terhadap Ibu PC. Ya, yang bicaranya sudah pihak yang sangat berwenang ya. Yes. Ya, udah selesai urusan tuh. Selesai urusan itu. Iya, kalau udah pernyataan resmi kan tadi. Oke. Tapi saya nggak mau juga menganggap diskusi kita selesai lah. Oh iya, enggak ini. Artinya kasus itu ya. Kalau ngelihat pernyataan beliau tadi barusan. Ya. Kalau dari pihak kepolisian, tapi kalau kita dengarkan juga kan dari pihak FF, dari pihak Verdi Sambo juga sempat sampaikan Ini bahwa dia. paling tidak motif utama yang memicu dia kemudian menghabisi nyawa Brigadir J adalah mengangkat harkat dan martabat keluarganya, bahwa memang sempat di sana ada hal yang melukai harkat martabat. Nah, artinya apa kalau dilihat makna dari perkataan itu, Prof. Ibnu? Salah satu yang dilakukan dalam forensik komunikasi adalah aspek yang disebutnya innocentity, keluguan ya. Pernyataan itu dilakukan oleh orang yang tidak lagi lugu kan, udah bintang kan, berbintang. Iya, ya. iya. Tentu harus diuji ini kan. Ya, jadi
dari aspek itu maka dapat dilihat pernyataan itu harus diuji karena pelakunya atau komunikatornya tadi adalah tidak lagi orang yang lugu, tidak inosen. Biasanya kalau pernyataan itu orang-orang awam biasanya kan, ini kan orang yang sudah pengalaman, terdidik ya kan, kemudian punya jabatan, pasti itu kalaupun merasa ada marwah yang terlukai begitu, pengendalian dirinya lebih baik pastinya. Kalau saya Nggak boleh sampai terjadi. bertanyanya begini, apa sih melukai harkat dan martabat? Nah, gitu. Apa itu? Itu yang masih abstrak kan, karena bisa ada ke gangguan fisik, gangguan psikologis atau verbal non verbal. Verbal non verbal. Nah, Verbal dan non verbal begitu. Oke. Nah ini kan tidak dinyatakan begitu. Dan ada lagi satu konteksnya di mana dalam berita kan sejak dari Magelang, tapi kejadiannya di Jakarta gitu. Nah hal-hal seperti itu yang mesti digali dari segi forensik komunikasi. Oke. Prof, sedikit lagi Prof mungkin. Kita lihat koran tuh, headline ya. Jelas di situ, huruf cetak tebal begitu. Tak ada pelecehan istri Ferdy Sambo. Berdasarkan pernyataan dari Dirtipidum, Iya. Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian juga. Artinya begini, Prof. Kita tahu kan pernah ada pengakuan ya Pak Wahyu ya juga dari seorang Irjen Pol Ferdy Sambo bahwa dirinya mengatakan berbohong. Lalu juga minta maaf seperti itu. Nah, apakah ini juga jangan-jangan yang soal melukai harkat martabat? Ya kita bukan menerka-nerka, Iya. semua kan penyidik yang tahu. Iya, gitu. betul, ya. Tapi sudah pernah berbohong. Lalu juga ada kata melukai harkat martabat. Lalu juga ada pernyataan lagi tidak ada pelecehan Ferdy Sambo. Nah itu selain innocentity di dalam forensik Singkat komunikasi. pertanyaan saya sih, Iya. ini bohong kuadrat gitu kali ya? mungkin? Enggak, saya menjelaskan secara prinsip forensik komunikasinya ya. Tadi dari aspek innocentity-nya. Sekarang dari aspek intertekstuality-nya. Ini pernyataannya sudah dibantah. Ya. Lalu yang ini. Jadi orang bisa mengcross checknya. Jadi yang itu aja nggak benar gitu kan. Ya. Nah, yang Makanya ini saya tanyakan itu dia. Kalau dari- Nah, itu yang harus diuji oleh dalam kan salah satu keterangan ahli nanti dalam berbagai di pengadilan terutama adalah salah satu alat buktinya adalah melakukan forensik termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan itu harus diuji kan. Begitu. Anda akan hadir nanti di persidangan? Oh, tidak. Maksud saya Sebagai ahli komunikasi. maksud saya kan gitu ya. Salah satu alat buktinya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli, betul. Jadi forensik itu bukan untuk judgement, Oke. tapi untuk mengungkap atau untuk menjelaskan. Nanti yang mengambil keputusannya tentu adalah Oke. hakim gitu maksud Tapi saya. kalau dari hal komunikasi, misal sudah ada suatu hal yang disampaikan dan sudah terkonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa itu tidak benar, ada hal bohong, tapi kemudian mengapa? Apa yang membuat seseorang kemudian tetap berpegang prinsip terhadap suatu hal yang sudah dinyatakan bahwa itu tidak benar? Nah, ini yang harus digali dengan cara lain ya, tidak lagi pernyataan. Kalau hal itu berarti kan saksi gitu. Kalau yang Bukti-bukti, berkaitan dengan nonverbal fisik, mungkin ibu putrinya begitu, yang benar nggak mengalami begitu, walaupun sudah dinyatakan tidak ada pelecehan ya. Ya kan dihentikan sudah. Iya. Gitu. Hal lain yang nonverbal, yang verbalnya mungkin perkataan atau oke. pergaulan waktu di ucapan-ucapan, obrolan-obrolan, lalu selenting obrolan-obrolan ya Pak, yang seperti itu harus digali juga. Contoh saja misalnya saya mengatakan ya Pak Wahyu ke Maria Segaf, Maria kamu cantik gitu. Padahal saya itu kan bukan apa-apa dia dan itu. Nah kalau dia mungkin tidak terima itu bisa dikatakan pelecehan verbal Termasuk juga kan, tidak? gitu. Tentu yang dimaksud dengan mengganggu kehormatan keluarga bukan sekedar ucapan-ucapan yang kategorinya baik ya, mungkin ada lagi yang Atau buruk. misalnya gitu. Itu harus dicari kan. Itulah yang dibuktikan nanti saksi di Magelang itu apa sih yang menyebabkan tersinggung, apakah verbal atau non verbal? Atau non-verbal. Iya, Atau begitu. non-verbal. Itu yang harus Pak digali dalam forensik komunikasinya. Oke. Anda terpuaskan nggak sebagai pengawas kepolisian begitu ya dengan adanya penghentian indikasi pelecehan ini, Pak? Jadi sesuai yang kami sudah jawab, Kompolnas akan mengawal ini. Apa yang menjadi perintah Presiden dan janji Kapolri itu harus kita dorong. Kapolri jelas bilang transparan, akuntabel, scientific crime investigation. Scientific itu, saya di TVN nggak pernah bicara. Ketika kita bicara di dunia akademik, scientific conclusion, kesimpulan
akademik ilmiah itu bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Ketika bohong, maka kesimpulan akan salah. Dan saya kira penyidik sudah melakukan sesuai dengan perintah itu menggunakan saintifik, tentu dengan menggunakan forensik balistik, forensik digital, kemudian forensik macam-macam lah yang ilmu-ilmu forensik itu. Dan saintifik membuktikan memang tidak ada tembak menembak, ya karena balistik, kemudian tidak ada pelecehan karena ada dengan dan ini kan nggak bisa dibohongi. Artinya sejak awal itu mengapa sampai kemudian ada naik ke sidik, kan sudah naik ke sidik ini. Berarti ada menganggap bahwa ini ada yang memang bisa diproses pidana. Tapi ternyata kan datanya salah. Sehingga awalnya. karena datanya salah, kesimpulannya salah. Ketika ini kemudian Pak Sambo ngaku berbohong, datanya kan jadi harus direvisi. Ketika direvisi kemudian kesimpulannya kan harus direvisi. Kesimpulannya adalah yang tidak ada pelecehan dan sebagainya. Jadi menurut saya bagi Kompolnas kita kawal dan kita mendorong scientific crime investigation itu dilakukan oleh penyidik. Sekarang kita kawal terus karena seperti tadi cerita, sekarang ini kan berkembang juga ada kebohongan lagi ketika di Magelang. Benar atau tidak? Nanti biar jadi lokasinya berpindah-pindah itu nanti biar saintifik yang menjelaskan. Ketika kita bisa saintifik, ketika nanti data itu valid, maka kebohongan itu akan terbuka semua dan pelan-pelannya. Artinya begini Pak Wahyu, berarti dengan dinyatakan dihentikan ya kasus laporan pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3, tapi berbeda lagi pernyataan Verdi Sambo bahwa lokasinya terjadi di Magelang. Akankah kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan kembali terkait dengan pernyataan Verdi Sambo ini? Penyidikan pasti. Nah, kita tahan dulu Pak, buat nanti usai jeda boleh ya. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa.